Cewen, Cepau. Cewen, Cepau. Halo, Aduh, dari tadi dipanggil-panggil nggak diangkat. Iya, sorry. Kami lo lagi browsing. Oh, gitu. Udah mau mulai ya ini ya? Iya. Oh iya ya. Iya, yuk kita sapa teman-teman di rumah yuk. Halo. Shalom. Selamat pagi. Ya, yuk teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati ya. Kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesainya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Cepau, tahu nggak kalau selama pandemi ini sudah tercipta satu rekor dunia yang baru? Masa? Rekor apa sih? Rekor konser virtual BTS. Oh, aku tahu BTS, bakso Tanjung Sari. Ngawur. Bukan lah. Oh, Masa nggak tahu bukan. BTS sih? itu singkatan dari Bangtan Songyudan, oke? Oh, Boyband dari Korsel yang lagi ngehits pop. Widih, hafal amat ya, Ce. Terus rekornya apa, Ci? Rekor mereka itu ngadain konser virtual terbesar di dunia. Tahu nggak yang ikut berapa orang? Enggak. 750.000 orang, Wih, guys. banyak ya. Tahu nggak berapa negara yang ikut? Nggak tahu. Lebih dari 100 negara ikut konser mereka. Keren ya. Keren Pol. Karena keren, mereka menarik banyak orang dari seluruh dunia ya. Ko Yongki yang nggak ngerti BTS aja jadi tahu berkat Cewen. Tapi tahu nggak, ada rekor tak terpecahkan sejak 2000 tahun lalu loh. Hah? Apa Rekor tuh? apa? Rekor kasih Allah pada manusia. Dia turun dari surga ke dunia untuk kita. Tahu nggak berapa orang dan negara yang sudah Tuhan selamatkan? Nggak tahu. Seluruh dunia dan masih banyak lagi yang masih mau dijangkau. Wah, kalau ini sih lebih keren dari BTS kok. Iya betul, semua ciptaan, manusia maupun malaikat, semua menyembah dia. Ayo, yuk guys, kita sama-sama menyembah. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkotamu yang dihormat padanya. Sembahkan mahkotamu yang dihormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, dihormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, dihormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya. Lagi asik apa nih, Cewen, Cepau? Kok ini loh, kita ini lagi lihat berita, katanya di Tiongkok itu banyak gereja-gereja dibongkar sama pemerintah. Walaupun sekarang lagi pandemi, gak ada ampun. Iya, kasihan loh. Bahkan ibadah online pun dilarang. Gimana ya caranya supaya bisa penginjilan sampai ke sana? Keadaan sekarang ini memang nggak memungkinkan buat kita ke sana ya. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kayak gini nih. Are you okay? Yeah, It's okay. so All right, here. All right, thank you. all right, you're welcome. 神创造我们的手脚、眼睛、耳朵，除了可以用我们的肢体来敬拜神，也可以去帮助别人哦。 All right, I can help you. Here. Oh, thank you. There you go. Thank you.
张开你的眼睛，打开你的耳朵，留心你身边有需要的人，帮助他们，为他们祷告，做他们的朋友，将耶稣的爱分享出去。只要你愿意，就能天天分享从神而来的爱哦。启示录4章11节，我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。Menginjili dan menjadi berkat kini bisa mulai dari lingkungan terdekat kita. Caranya, buka mata, buka telinga, membantu keluarga dan teman, menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Iya, benar juga ya. Mulai dari yang bisa kita jangkau. Iya benar, jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini dengan Lause Melisa. Kita akan belajar kembali firman Tuhan. Dan mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memimpin kami semua untuk selalu dapat hadir dan bersekutu bersama walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin karena pada hari ini kami sekali lagi mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua supaya firman ini benar-benar berbicara kepada kami dan benar-benar membawa perubahan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, belakangan ini ya,
Kalau kita mau beli sesuatu atau kita mau makan sesuatu, kita pasti cari rekomendasi dulu ya. Jadi kita jarang sekali makan di tempat yang kita belum tahu. Nah misalnya nih ada suatu tempat yang baru buka. Misalnya Lausu baru buka kafe nih ya. Mungkin yang pertama makan hanya orang yang kebetulan lewat atau teman-temannya Lausu sendiri. Nah misalnya suatu saat kamu makan di sana, sepi gitu ya. Belum ada pelanggan, tapi tiba-tiba kamu makan, weh ini enak banget ini, istimewa ini, belum pernah merasakan seperti ini. Nah kemudian kalau kamu merasakan seperti itu pasti kamu tidak bisa diam, kamu pasti kepingin cerita. Nah biasanya kamu akan cerita ke teman-teman gitu ya, dengan semangat, gila kamu tahu enggak nih, di sini loh ada kafe baru, masih sepi tapi enak, bener-bener enak. Nah teman-temanmu mungkin jadi nanya, di mana? Jalan apa? Yang enak masakannya yang mana gitu ya. Terus jadi percaya mereka. Dan mungkin mereka akan ikut ke sana. Setelah mereka makan di sana, mereka membuktikan, bener, ini enak bener. Lalu mereka juga cerita lagi ke orang lain. Cerita, lama-lama jadi banyak orang yang tahu dan banyak orang yang ngerti bahwa di sana itu ada makanan enak. Nah mungkin akhirnya nanti jadi viral, terus tempat itu sekarang kalau kamu ke sana, nggak sepi lagi, sekarang antri panjang. Nah gara-gara testimoni orang-orang yang makan di sana, maka orang yang tidak tahu jadi tahu. Terus orang yang nggak yakin, biasanya kalau kita lihat dan kita nggak tahu gitu ya, ini bener enak apa enggak sih? Nggak yakin kan? Nah tapi kalau ada yang sudah testimoni gitu, orang jadi agak yakin ya. Nah ini baru tentang makanan yang ya kira-kira ini ya, yang kira-kira gunanya apa sih buat kita, gunanya ya mungkin ada lah ya, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bagaimana dengan kalau misalnya ya ada satu orang yang habis sakit corona, terus kemudian dia makan satu obat sembuh. Nah ini pasti kepingin ceritanya lebih menggebu-gebu lagi. Dia pasti kepingin banyak orang sembuh sehingga dia pasti akan cerita banget gitu ya. Saya mau cerita, saya minum obat ini sembuh. Gak mungkin dia bisa diam. Dia pasti sangat kepingin orang-orang lain itu mendapat pengalaman seperti dia. Nah di Alkitab ada satu tokoh yang menggebu-gebu bersaksi karena sudah mengalami sesuatu. Dia adalah Paulus. Nah, mari kita baca apa kata firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, itu kata-kata Paulus tentang kenapa dia seperti ini. Karena dia itu sudah mengalami kasih Kristus. Kita tahu ya bahwa dalam perjalanan ke Damsyik ya, waktu dia mau mempersekusi, istilahnya sekarang persekusi ya, mau menganiaya orang Kristen, dia mengalami sesuatu yang membuat dia diselamatkan. Nah pengalamannya tapi bukan cuma satu kali itu saja, itu adalah cerita yang selalu diceritakan. Tetapi sebenarnya Paulus memiliki pengalaman dengan Kristus setiap hari. Bukan cuma satu kali itu aja. Dan dari semua pengalaman itu yang dia alami, maka dia setiap saat juga semakin bertumbuh dan sehingga waktu suatu hari datang temannya yang bernama Barnabas ke Tarsus untuk mengajak Paulus, yuk kita bersaksi yuk, kita melakukan sesuatu yuk. Nah dengan semangat Paulus itu mau pergi. Paulus itu bersaksi sebenarnya setelah pengalamannya di Damsyik yang setelah dibutakan kemudian matanya akhirnya sembuh kembali, dia juga sudah bersaksi
Tetapi dia bersaksi bukan cuma waktu itu aja. Bukan cuma setelah itu lama kemudian diajak oleh Barnabas bersaksi. Bukan cuma satu kali aja. Karena kadang-kadang orang pelayanan tuh ya seringkali kadang-kadang ya bosan gitu ya. Mungkin orang itu kadang-kadang setelah melakukan sesuatu semangat. Setelah semangat lama-lama lemes lagi, bosan. Tapi Paulus itu bukan cuma sekali itu saja. Bahkan sempat disebutkan sampai 14 tahun setelah pertemuannya dengan Tuhan di Damsyik, Paulus itu masih mulai berangkat misi lagi, keliling lagi. Bersaksi ke banyak sekali tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, tadi disebutkan Paulus itu adalah rasul yang diberi tugas oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan ke bangsa-bangsa yang lain. Artinya apa? Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Semula Paulus ceritanya ke bangsa Yahudi, tetapi kemudian Paulus diberi tugas untuk keliling ke bangsa-bangsa lain. Selama keliling itu, kalian bisa lihat di peta ya, jauh gitu ya, keliling kemana-mana. Paulus bersaksi bersama Barnabas, Silas, Timotius. Banyak kejadian yang dialami oleh Paulus. Termasuk banyak kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Paulus itu pernah dikejar, diusir. Dikejar dan diusir sudah tidak menyenangkan. Apalagi pernah didemo banyak orang. Ya, ada banyak orang di suatu kota demo. Kenapa mereka demo? Karena mereka marah. Penghasilannya berkurang. Siapa sih yang demo ini? Tukang pembuat patung berhala. Nah, terus kemudian sudah begitu ramai demo, terus pengalaman yang paling gak menyenangkan adalah mungkin di penjara. Tapi dalam setiap peristiwa itu, Tuhan selalu menyertai Paulus. Sehingga dengan segala hal yang tidak menyenangkan tuh Paulus bukannya berhenti. Bukannya, aduh aku sudah pelayanan kok begini terus ya, selalu seperti ini ya. Sudah capek, di demo, di penjara, disiksa. Sudahlah, saya menyerah. Tapi bukan seperti itu yang terjadi. Justru Injil bukannya berhenti, tetapi ini penyertaan Tuhan menunjukkan bahwa Paulus itu malah tambah bersemangat mengabarkan Injil dan makin banyak memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang justru diselamatkan. Misalnya nih ya, ada satu peristiwa yang mungkin kalian sudah tahu, yaitu waktu Paulus di penjara di Filipi bersama dengan Silas. Bukannya waktu di penjara itu lesu sambil mikir, ya kapan lagi ya saya bisa keluar dari sini, kok saya di penjara. Bukannya lesu, tetapi malah Paulus dan Silas bersemangat memuji Tuhan. Dan hari itu Paulus itu benar-benar dalam posisi di penjara justru dipakai Tuhan. Karena waktu saat Paulus memuji Tuhan itu, ada gempa dan pintu-pintu semua terbuka. Nah, gini ya, Paulus itu di penjara bukan di bagian yang ecek-ecek gitu ya. Tapi Paulus itu di penjara ditaruh sengaja di tempat yang paling kokoh gitu ya, yang paling susah ditembus. Tapi dalam keadaan seperti itu pun pintu-pintu semua terbuka. Makanya kepala penjara sudah gemetar dan putus asa ya, saking putus asa dan ketakutannya dia sampai mau bunuh diri. Tapi justru Paulus dan Silas berteriak, stop. Kita semua masih di sini, kamu mau apa? Maka dia periksa, iya masih ada semua. Nah itu jadi satu kesaksian lagi. Dari sana Paulus bisa bersaksi ke kepala penjara dan keluarganya. Jadi semua peristiwa ini justru semakin menguatkan bahwa Paulus ini disertai Tuhan dan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Nah, dengan cara itu semua keluarga dan kepala penjara ini diselamatkan. Kira-kira kepala penjara ini bersaksi enggak ya? Dengan pengalaman yang sudah dialaminya tadi? Tidak dicatat di Alkitab, tetapi Lausu pikir, ya masa enggak bersaksi dengan pengalaman yang begitu luar biasa? Dan kelihatan juga,
Coba kalau kamu lihat ya, di Alkitab sudah tuliskan ada banyak gereja di berbagai tempat berdiri dari perjalanan misi Paulus dan teman-temannya itu. Gereja makin tumbuh, banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan. Jadi, kalau kamu punya pengalaman bersama Kristus, kenapa harus disaksikan? 1, supaya orang yang tidak tahu jadi tahu. 2, supaya orang yang tadinya ragu-ragu, ikut apa enggak ya? Kristen tuh kayak gimana ya? Sekarang jadi yakin. Karena apa? Karena kesaksiannya. Tapi mula-mula kamu harus mengalami dulu. Kamu harus mengalami keselamatan itu dulu. Kamu harus mengalami anugerah dulu, baru bersaksi. Dengan apa? Mari kita biasakan bergaul dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan dalam doa, baca Alkitab, ikut persekutuan dan dengan teman-teman dan lausu di gereja. Seperti Paulus sejak bertobat selalu ya bersama-sama dengan teman-teman seiman. Selalu ada teman-teman seiman dari awal dia mengalami buta di Damsyik, lalu kemudian didatangin oleh Ananias untuk diajar. Terus kemudian dia suka bertanya jawab dengan rasul-rasul yang lain. Dari sana dia belajar banyak. Dari sana dia mengenal Tuhan lebih lagi. Dari sana dia mengalami kasih Tuhan lebih banyak lagi. Alami semuanya itu. Kemudian kalau sudah, baru kamu bisa bersaksi. Nah, kalian tahu enggak? Kalian sudah mungkin dari kecil datang ke gereja Elion ya. Nah, sekarang kalian ada di gereja Elion. Kok bisa sih? Dulu pertama kalinya gimana sih kok ada gereja ini? Apa tiba-tiba itu orang-orang kepikir, oh yuk kita ngumpul bikin gereja. Nah, sebenarnya sejarahnya gereja Elion itu juga berawal dari orang-orang yang bersaksi. Ada misionaris yang datang dan mengabarkan Injil. Misalnya ada John Sung ya. Nanti kalian boleh Google deh John Sung itu siapa. Nah, John Sung ini satu misionaris yang banyak mengabarkan Injil di daerah Asia. Salah satunya ke sini ya. Terus kemudian dari orang-orang seperti ini yang bersaksi, banyak orang yang bertobat, dan orang-orang yang bertobat ini begitu tergeraknya sampai mereka itu nggak bisa diam aja. Mereka berkumpul, beribadah, dan mungkin juga bersaksi juga. Demikian seterusnya sampai semakin lama semakin banyak. Karena sudah semakin banyak, tadinya ngumpul di rumah sudah nggak cukup rumah itu. Akhirnya berkumpul dan mungkin mengumpulkan uang, akhirnya memakai bangunan dan jadilah gereja secara fisik ini. Nah, kamu mungkin bisa tanya ya, mungkin kalau tanya ke orang tua, kakek, nenek gitu ya, silakan tanya, dari mana sih gereja Elion tuh? Pasti sama seperti ini ceritanya. Jadi gereja ini berdiri karena ada orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Dan orang ini mau repot-repot bersaksi karena dia tidak tahan ya. Seperti orang yang tidak tahan setelah mengalami sesuatu, saya nggak bisa diem, saya harus cerita. Nah, maka demikianlah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tuh merasa nggak tahan, diem aja. Saya harus cerita, saya kepingin bercerita. Dan cerita mereka ini berguna buat orang lain yang tidak tahu dan yang ragu-ragu. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang ragu-ragu jadi tidak ragu-ragu lagi untuk ikut Tuhan. Nah, yuk kamu itu juga bisa jadi saksi. Oh, nggak bisa Lause. Masa nggak bisa? Kamu bisa share pengalaman walaupun sekecil apapun. Pengalamanmu bersama dengan Tuhan, kamu bisa share. Kamu bisa cerita, mau langsung bercerita ke teman baikmu, mau share lewat sosial media, itu kamu bisa bersaksi. Pengalaman apa sih? Aku nggak ada pengalaman, masa sih? Kamu mungkin pernah tersentuh suatu lagu yang dinyanyikan saat ibadah. Kenapa kamu tersentuh? Kamu jadi ingat kasih Tuhan yang mana? Nah, pengalaman itu bisa kamu ceritakan. Mungkin juga pengalaman waktu kamu ditegur Tuhan, terus kamu bertobat, kamu bisa cerita. Mungkin saat kamu baca firman Tuhan,
tiba-tiba saya ditegur nih oleh firman Tuhan ini. Kamu bisa cerita. Tiba-tiba kamu merasa terhibur oleh firman Tuhan, kamu bisa cerita. Saat kamu mendengarkan Lausu menceritakan suatu firman, kamu juga terhibur, kamu bisa cerita. Ada banyak sekali. Lausu kira pasti ada banyak sekali pengalaman yang pernah kamu alami. Tidak ada pengalaman yang terlalu kecil. Ceritakan itu, saksikan itu. Mungkin kamu juga pernah berdoa, terus kemudian Tuhan menjawab. Ceritalah. Pengalaman saat kamu menyadari, saya bersyukur ya, saya punya orang tua dan seterusnya. Itu kamu bisa cerita. Jadi ada banyak pengalaman kecil, mungkin bagi kamu kecil, tetapi sebenarnya bagi orang lain itu bisa membuat mereka tahu dan tidak ragu-ragu. Jadi yuk, jadi saksi seperti Paulus. Yuk, kamu punya misi untuk jadi saksi buat Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah tahu tugas dari Tuhan buat kita. Mari kita ambil komitmen untuk melakukan itu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami hari ini menyadari bahwa Tuhan punya suatu pekerjaan yang sangat penting buat kami. Kami juga menyadari kasih Tuhan selalu di dalam hidup kami. Tuhan, mungkin kalau selama ini kami ragu-ragu dan bingung, tolong Tuhan kuatkan kami dan tolong Tuhan sertai kami supaya kami bisa melaksanakan tugas itu. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mencoba bersaksi dengan apa yang kami punya. Dengan semua pengalaman kami sehari-hari, ajak kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bersaksi demi Engkau. Tuhan, pakailah kami, pakailah apapun yang sudah Engkau anugerahkan buat kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami di tengah keterbatasan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami saat kami bersaksi. Biarlah semuanya adalah dari Tuhan dan biarlah Tuhan saja yang bekerja melalui kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah juga misi buat kamu. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Wah, khotbah hari ini ternyata membuka mataku dan pikiranku loh, kalau ternyata kita ini bisa menyatakan nama Tuhan Yesus melalui hal-hal sepele setiap harinya. Iya, teman dan keluarga yang mungkin dulunya ragu, karena melihat testimoni hidup kita yang baik bisa menjadi tertarik dan percaya pada Tuhan Yesus. Kita bisa melayani Tuhan melalui kasih dan pelayanan kita untuk sesama. Sampai akhirnya Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ibadah kita sampai di sini ya guys. Kita bertemu lagi next week dalam ibadah sekolah minggu versi Online. Stay healthy, stay safe. Bye.